Baik, selamat malam teman-temanku yang terkasih. Malam ini kita belajar sedikit ya, katekesi sedikit seputar bulan Maria. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah masalah seputar keperawanan abadi dari Bunda Maria. Ya. The case for Mary's perpetual virginity. Salah satu doktrin Gereja Katolik tentang Mariologi adalah Maria itu tetap perawan. Perpetual virginity of Mary. Ya. Jadi dalam kebersamaan kita dengan orang-orang Kristen lainnya, mereka yang menyangkal keperawanan abadi dari Bunda Maria, keperawanan abadi, paling sering merujuk pada dua teks dalam Injil. Ya. Yang pertama itu Matius bab 13 ayat 55 sampai 56. Bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan bukankah saudara-saudaranya Yakobus dan Yusuf dan Simon dan Yudas? Dan bukankah semua saudara perempuannya bersama kita? Berarti Yesus punya saudara ya? Oke. Kemudian juga ayat berikutnya, ini kesimpulannya berarti Yesus punya saudara. Ayat yang berikutnya itu dari Matius bab 1 ayat 24 sampai 25. Yusuf bangun dari tidur, melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dan mengambil istrinya kepadanya. Dan dia tidak mengenal dia sampai dia melahirkan anak sulungnya, prototokon, son, and he called his name Jesus, berdasarkan terjemahan Doreins. Ya. Pembaca membaca di permukaan saja, membaca pada bagian permukaan dari bagian-bagian ini, dua ayat Injil ini, dua bagian Injil ini, tampaknya bisa bermasalah ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa Maria ternyata melahirkan anak lain selain Yesus. Nah, jika Yesus memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan, bukankah Maria ternyata memiliki anak-anak lain? Jika Yesus adalah anak sulung Maria, prototokon, bukankah ada setidaknya anak kedua? Kalau ada anak sulung berarti ada anak kedua kan? Dan jika Yusuf tidak mengenalnya sampai, ya kata sampai ya, bukankah dia kemudian mengenalnya pada suatu titik tertentu sampai melahirkan Yesus? Dan orang-orang Protestan berkesimpulan bahwa sesudah melahirkan Yesus, mereka melanjutkan hubungan mereka seperti biasa. Kita akan mulai dengan yang pertama, Matius bab 13 ayat 55 sampai 56. Ya. Dalam bahasa Inggris itu ada kata oh brother atau hey saudaraku, oh saudaraku, hai saudaraku. Ya. Pertama kita harus memahami bahwa istilah saudara memiliki jangkauan semantik yang luas dalam kitab suci, dalam Alkitab. Kata saudara bisa berarti saudara kandung, kerabat dekat, atau bahkan saudara spiritual. Ya. Jadi bukan sekedar saudara biologis, ya, saudara kandung. Dalam Kejadian bab 13 ayat 8 dan 14 ayat 12, kita membaca satu contoh saudara yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang diperluas. Extended relation. Abraham dan Lot. Abraham, Lot. Meskipun sebenarnya mereka berdua ini adalah paman dan keponakan. Paman, keponakan. Mereka menyebut satu sama lain saudara. Abraham itu saudaranya Lot. Padahal itu Abraham itu pamannya Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Selain itu, selain kasus Abraham dan Lot, dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan kepada kita untuk memanggil satu sama lain, menyebut satu sama lain sebagai saudara. Di dalam Matius bab 23 ayat 8. Jadi, bagian ini jelas tidak berarti menunjukkan bahwa semua orang Kristen itu memiliki ibu fisik yang sama, ibu biologis yang sama. Tidak kan? Jadi kata saudara itu luas. Sebagaimana yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Saudara, saudara bagaimana? Itu bukan berarti kita punya bapak dan mama yang sama kan? Minimal ibu yang sama. Tidak selalu berarti seperti itu. Yang kedua, jika kita memeriksa lebih dekat, contoh Yakobus, ya, biasa disebut-sebut sebagai saudaranya Yesus, saudara Tuhan kita Yesus. Salah satu dari 4 saudara Tuhan yang disebutkan dalam Matius bab 13 ayat 55, kita menemukan dia adalah sepupu atau kerabat Yesus lainnya daripada saudara kandungnya.
Misalnya Galatia bab 1 ayat 18-19. Ini memberitahu kita, lalu sesudah 3 tahun aku, Paulus, pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan. Apakah Yakobus ini anak dari Maria, ibu Yesus? Perhatikan, Yakobus yang dibicarakan Paulus adalah saudara Tuhan dan rasul. Saudara Tuhan dan rasul. Ada 2 rasul yang bernama Yakobus di antara 12 rasul tersebut. Yakobus pertama dinyatakan sebagai putra Zebedeus. Dia kemungkinan besar tidak akan menjadi Yakobus yang dimaksud karena menurut kisah para rasul bab 12 ayat 1-2 dia menjadi martir sejak awal. Yakobus yang anak Zebedeus itu. Bahkan jika itu ayahnya bernama Zebedeus, kalau berarti bukan Yusuf kan, bapaknya bernama Zebedeus, Yakobus anak Zebedeus. Jadi Yakobus pertama sudah gugur sebagai saudara Tuhan, karena dia anak Zebedeus, bukan anak Yusuf. Yakobus putra Zebedeus, bukan Yakobus putra Yusuf. Santo Paulus lebih mungkin merujuk pada Yakobus kedua, yang adalah seorang rasul, menurut Lukas bab 6 ayat 15-16. Yakobus ini terungkap memiliki ayah bernama Alfeus, bukan Yusuf lagi. Begitu. Jadi, Rasul Yakobus dan Yesus bukanlah saudara kandung. Cukup mudah kan? Refuted. Beberapa orang akan berpendapat bahwa bagaimanapun bahwa Yakobus ini bukan seorang rasul atau bahwa dia bukan salah satu dari 12 original disciple, 12 murid asli. Meskipun ini adalah satu kemungkinan, there is possibility, yang lain dalam perjanjian baru seperti Barnabas dalam kisah para rasul bab 14 disebut sebagai rasul dalam arti yang lebih longgar. Argumen dari kitab suci ini cukup lemah ya. Maksudnya orang mau berusaha, oh ternyata yang Yesus maksudkan itu bukan yang rasul itu. Yang Paulus maksudkan bukan maksudnya. Yang Paulus maksudkan itu Yakobus, rasul dan saudara Tuhan. Jadi maksudnya harus diantara kedua rasul yang bernama Yakobus ini. Tapi ada orang yang menyanggap bahwa bukan yang dimaksud itu bukan rasul itu. Dengan alasan bahwa meskipun Barnabas tidak termasuk dalam kelompok 12, toh dia disebut juga rasul. Mau merefute kata-kata Santo Paulus tadi kan? Ya. Tetapi ketika Paulus menulis tentang pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus atau Kefas, dia menulis tentang sebuah peristiwa yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Ya. Tidak lama setelah dia bertobat. Dia pada dasarnya pergi ke para rasul untuk menerima persetujuan agar dia, dalam katanya sendiri, tidak berlari dalam kesia-siaan. Run in vain. Ya, tidak berlari atau berlari dalam kesia-siaan. Maksudnya dia meminta persetujuan dari para rasul supaya dia diakui sebagai pengajar kan yang punya otoritas. Jadi kemungkinan besar dari sini akan berbicara tentang rasul yang maksudnya 12 rasul itu. Bukan rasul yang sebutan longgar seperti sebutan terhadap Barnabas. Jadi dia merujuk pada kedua rasul itu, dan Yakobus saudara Tuhan yang dimaksud adalah salah satu dari dua rasul yang bernama Yakobus itu, dan jelas dari kedua rasul bernama Yakobus ini tidak ada satupun yang adalah anak Yusuf dan anak Maria. Tapi bagi mereka yang cenderung memperdebatkan hal ini tentang bersaudaranya Yesus dan Yakobus, Katekismus Gereja Katolik menggunakan garis penalaran yang lain. Gereja selalu memahami ayat-ayat ini sebagai tidak merujuk pada anak-anak lain dari perawan Maria. Faktanya, Yakobus dan Yusuf, saudara-saudara Yesus, adalah anak-anak Maria yang lain. Seorang murid Kristus yang secara signifikan disebut Santo Matius sebagai Maria yang lain. Mereka ini adalah kerabat dekat Yesus menurut ungkapan perjanjian lama. Jadi catatan dari KGK artikel 500, nomor 500. Katekismus di sini mengacu pada fakta bahwa 14 pasal setelah kita menemukan kata saudara-saudara Tuhan yang terdaftar sebagai Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, kita menemukan Yakobus dan Yusuf disebutkan lagi. Tetapi kali ini ibu mereka dinyatakan bernama Maria, tetapi bukan Maria Bunda Yesus. Kita dapat menyimpulkan bahwa Yakobus dan Yusuf adalah saudara Yesus, tetapi mereka bukan saudara kandung.
So, tetapi ya, jadi sudah, Yakobus bukan saudara kandung, jelas. Itu yang pertama. Yakobus bukan saudara kandung Yesus. Lalu yang kedua tentang klaim putra sulungnya. Bagaimana dengan Matius bab 1 ayat 24 sampai 25. Dan klaim bahwa Yesus adalah putra sulung Maria, prototokon. Dan bahwa Yusuf tidak mengenalnya sampai Kristus dilahirkan. Tidak mengenalnya sampai, tidak mengenal yang dalam kitab suci mengenal artinya tidur bersama. Sampai Kristus sampai Kristus dilahirkan. Apakah Matius di sini mengajarkan bahwa Maria memiliki anak-anak lain? Atau maksud Matius? Keluaran bab 13 ayat 1 sampai 2 mengungkapkan sesuatu yang sangat penting tentang anak sulung di Israel. Tentang anak sulung. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah kepadaku semua yang sulung, apapun yang pertama kali membuka rahim di antara orang Israel, baik manusia maupun binatang, adalah milikku. Begitu pentingnya kesulungan ini. Anak sulung tidak diberi gelar anak sulung, seorang anak tidak diberi gelar sulung karena ada anak kedua. Jadi dia tidak membutuhkan anak kedua supaya disebut anak sulung. Anak-anak sulung itu disebut anak sulung saat lahir. Kalau dia lahir pertama membuka rahim, itu posisinya anak sulung sudah. Tidak perlu harus ada anak kedua, anak ketiga. Yesus menjadi anak sulung tidak mengharuskan lebih banyak saudara kandung dilahirkan sesudah dia. Ya, anak sulung. Jadi seorang anak tunggal pun tetap adalah anak sulung. Jadi dia keluar membuka rahim ibunya. Gitu. Lalu yang bermasalah yang saya temukan dari beberapa pendeta penganut Helvidianisme ini, ingat, yang berpendapat bahwa Yesus punya saudara-saudara itu Helvidius. Penganutnya disebut Helvidianisme. Ini sudah dibantai sebagai ajaran heretik pada abad keempat. Ya. Kata itu until then, sampai ketika, sampai. Pernyataan Alkitab bahwa Yusuf tidak mengenal Maria sampai ia melahirkan anak sulungnya, tidak selalu berarti mereka mengenal satu sama lain sesudah ia melahirkan Yesus. Jadi ini ada orang yang tambah di situ. Ia sampai di titik tidak mengenal Maria sampai ia melahirkan anaknya. Tapi orang tambah lagi sesudah ia melahirkan anaknya mereka melakukan aham begitu. Jadi itu tambahan sebenarnya orang menambah sesuatu ke dalam kitab suci. Kata sampai ya sering digunakan dalam Alkitab sebagai ungkapan idiomatik yang mirip dengan penggunaan kita sendiri dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya bisa berkata sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda sampai kita jumpa kembali. Ya, apakah ini berarti bahwa sesudah kita bertemu lagi Tuhan mengutuk kamu? No. Ya, akal waras memang tidak kan. Frase seperti ini digunakan untuk menekankan apa yang dijelaskan sebelum sampai terpenuhi. Bukan dimaksudkan untuk mengatakan apa-apa tentang masa depan di luar titik tersebut. Ya, jadi dia tidak mengatakan sesuatu di luar titik itu. Dia hanya mengatakan bahwa sesuatu terjadi seperti itu sampai terpenuhi, sampai terwujud. Sesudah itu tidak dijelaskan lagi. Tapi ada orang yang berasumsi seperti itu dan memasukkannya ke dalam kitab suci. Jadi ada beberapa pendeta yang berpikir, nah sesudah itu mereka, itu kan tambahan di luar kitab suci. Tidak terinspirasi sama sekali. Jadi tidak dimaksudkan untuk menjelaskan tentang apa-apa yang terjadi pada masa depan di luar titik tersebut. Ada beberapa contoh dari kitab suci sendiri. Yang pertama dari 2 Samuel bab 6 ayat 23. Dan Michal putri Saul tidak mempunyai anak sampai hari kematiannya. Apakah ini berarti dia punya anak setelah dia meninggal? Oh. Michal putri Saul tidak mempunyai anak sampai hari kematiannya. Ini kan tidak berarti sesudah kematiannya lalu dia punya anak. Lalu 1 Timotius bab 4 ayat 13. Sampai aku datang, perhatikan bacaan tulisan suci di depan umum, berkhotbah dan mengajar. Jadi apakah ini berarti Timotius harus berhenti mengajar setelah Paulus datang? Tidak. Lalu kemudian 1 Korintus bab 15 ayat 25. Sebab ia, Kristus, harus memerintah sampai ia meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Apakah ini berarti pemerintahan Kristus akan berakhir? Tentu saja tidak. Lukas bab 1 ayat 33 mengatakan, dia akan memerintah atas keluarganya Yakub selamanya
dan kerajaannya tidak akan ada akhirnya. Ya. Zaman beberapa tahun terakhir ini, para penafsir kitab suci, beberapa orang berpendapat bahwa karena Matius bab 1 ayat 25 menggunakan kata Yunani heos ho untuk kata sampai, sedangkan teks-teks yang kita sebutkan tadi, Korintus, Timotius itu hanya menggunakan heos saja, maka ada perbedaan makna menurut mereka. Ini sedikit teori yang dibuat-buat. Argumen ini mengatakan bahwa heos ho menunjukkan tindakan klausel pertama tidak berlanjut. Dan demikian, Maria dan Yusuf tidak bersama-sama akan berakhir setelah Yesus lahir. Ya. Tidak hidup tidur bersama, tinggal bersama, akan berakhir setelah Yesus lahir. Sesudah Yesus lahir, mereka kembali. Yang bermasalah dengan teori ini dimulai dengan fakta bahwa tidak ada ahli kitab suci yang setuju dengan teori ini. Faktanya, evidensi justru membuktikan sebaliknya. Heos ho dan heos digunakan secara bergantian dan memiliki arti yang sama. Kisah Para Rasul bab 25 ayat 21 seharusnya cukup untuk membereskan masalah ini. Tetapi ketika Paulus telah memohon untuk ditahan atas keputusan Kaisar, aku memerintahkannya untuk ditahan sampai, dan bahasa Yunani heos ho, aku bisa mengirimnya ke Kaisar. Ya. Apakah teks ini berarti Paulus tidak akan ditahan setelah ia diutus kepada Kaisar? Menurut catatan Alkitab, tidak. Dia akan ditahan sementara dalam perjalanan. Lihat Kisah Para Rasul bab 27 ayat 1. Dan setelah dia tiba di Roma untuk sementara waktu, lihat Kisah Para Rasul bab 29 ayat 16. Tindakan klausel utama tidak berhenti dengan kata heos ho. So. Nah, itu argumen objeksi ya, objection. Tapi kita lihat afirmatif argumen penegasan. Tadi itu argumen penegasian. Sekarang ini argumen penegasan, afirmatif. Kita lihat beberapa alasan untuk percaya pada keperawanan abadi Maria, antepartum dan postpartum. Di antara banyak yang dapat kita periksa, kita pertimbangkan secara singkat 3 hal. Yang pertama, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 34. Ketika Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia dipilih untuk menjadi bunda Mesias, dia mengajukan pertanyaan yang secara harafiah diterjemahkan dari bahasa Yunani. Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi karena aku tidak mengenal seorang lelaki, seorang suami. Pertanyaan ini tidak masuk akal kecuali kalau Maria memang memiliki sumpah keperawanan. Ketika kita mempertimbangkan bahwa Maria dan Yusuf sudah bertunangan, menurut ayat 27 dari pasal yang sama, kita memahami bahwa Maria dan Yusuf sudah memiliki apa yang sudah mirip dengan perkawinan yang disahkan dalam perjanjian baru. Mereka akan menikah, itu berarti Yusuf akan memiliki hak atas ranjang perkawinan. Biasanya, setelah pertunangan, suami akan pergi dan menyiapkan rumah untuk pengantin barunya, dan kemudian datang dan membawanya ke rumahnya, di mana persatuan akan disempurnakan. Konsumatum. Inilah tepatnya mengapa Yusuf bermaksud untuk menceraikan dengan diam-diam. Matius bab 1 ayat 19. Ketika dia kemudian menemukan bahwa Maria hamil, mengandung. Ya. Latar belakang ini penting karena seorang wanita yang baru menikah tidak akan mengajukan pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Itu kan pertanyaan aneh. Maria kan bukan orang yang lugu sama sekali, tidak tahu apa. Dia akan tahu, ya, kecuali tentu saja kalau wanita itu berkaul. Maksudnya sebelumnya dia sudah berkaul, bersumpah akan keperawanan. Maria mempercayai pesan itu, tetapi ingin tahu bagaimana hal ini akan tercapai. Ini menunjukkan bahwa dia tidak merencanakan kejadian normal untuk masa depannya bersama Santo Yusuf. Ya. Itu dari Matius pertunangan Maria dan Yusuf. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26, Yesus memberikan ibunya untuk dirawat Yohanes. Meskipun menurut hukum, saudara tertua berikutnya akan memiliki tanggung jawab untuk merawat. Dan tidak terpikirkan bahwa Yesus akan mengambil bundanya dari keluarganya sendiri dalam ketidaktaatan kepada hukum. Jadi hukumnya, kalau anak meninggalkan ya orang tua diberi kepada
anak berikutnya yang tertua. Itu hukum Yahudi. Tapi berarti Yesus melawan hukum. Dia tidak memberikannya kepada saudaranya, tapi dia kasih ke orang lain. Langgar hukum. Beberapa orang mengklaim Yesus melakukan ini, melawan hukum, karena saudara-saudaranya tidak ada di sana. Mereka meninggalkan dia. Dengan demikian Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes yang setia dan hadir di kaki salib. Maksudnya waktu itu Yesus menyerahkan kepada Yohanes karena saudaranya kan tidak ada di situ, jadi dia mau kasih ke siapa? Dia tidak mungkin turun dari salib, pergi dan cari saudaranya, hei mari ambil ibu kita. Tidak. Tetapi klaim ini mengkhianati kristologi yang sangat rendah dan tidak alkitabiah. Seperti yang dikatakan Yohanes, Yesus mengenal semua orang. Yohanes bab 2 ayat 25. Jika Yakobus adalah saudara kandungnya, Yesus akan tahu bahwa dia akan setia bersama dengan saudaranya, Yudas. Faktanya adalah Yesus tidak memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Jadi, dia memiliki tanggung jawab pada tingkat manusiawi untuk merawat ibunya. Dan karena itu diberikan kepada Yohanes saat dia sudah sekarat di atas kayu salib. Dan yang ketiga, hal yang paling penting, Maria digambarkan sebagai mempelai Roh Kudus dalam kitab suci. Mempelai Roh Kudus. Saya ingat ya, Samsamun itu pernah, yang apologet Katolik itu pernah kena serang dari kaum evangelis. Itu karena dia mengatakan bahwa Mary is the spouse of the Holy Spirit. Akhirnya bilang, ini berarti Tuhan menikah dengan Maria dan seterusnya. Akhirnya berhala, Samsamun berhala. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 34, ketika Maria bertanya kepada malaikat bagaimana dia akan mengandung seorang anak, malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi kamu. Oleh karena itu, anak yang akan dilahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ini adalah bahasa perkawinan, bahasa pernikahan, bahasa perkawinan lebih tepat, yang mengingatkan kembali pada Rut bab 3 ayat 8, di mana Rut berkata kepada Boas, bentangkan rokmu kepadaku. Ketika dia menyatakan kepadanya kewajibannya untuk menikahinya sesuai dengan hukum Ulangan bab 25. Ketika Maria hamil, Yusuf akan diminta untuk menceraikannya karena dia kemudian akan menjadi milik orang lain. Ya, itu orang yang menghamili Maria itu. Begitu. Itu hukumnya seperti itu. Lihat Ulangan bab 24 ayat 1-4 dan Yeremia bab 3 ayat 1. Tetapi ketika Yusuf menemukan bahwa yang lain, orang lain itu adalah Roh Kudus, gagasan tentang hubungan suami istri dengan Maria tidak lagi menjadi pertimbangan si Yusuf. Orang yang lain ini dengan Roh Kudus, mempelai Roh Kudus. Ya. Orang Katolik paling pasti tahu itu mempelai Roh Kudus. Bunda Maria itu adalah putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus. Setiap membuka doa serial kita kan hafal. Dan yang terakhir, pelindung dari Maria, Mary's protector. Sebuah pertanyaan yang jelas tetap masih tertinggal adalah, kenapa Santo Yosef kemudian mengambil Maria menjadi istrinya? Kenapa? Kalau dia sudah tahu itu kan mempelai Roh Kudus. Lalu kenapa dia masih pergi ambil juga? Menurut Matius 1 ayat 24 kan, kalau memang ini milik Roh Kudus, kenapa masih disorong diri? Begitu kata orang Kupang. Roh Kudus adalah mempelai Maria, tetapi Yusuf adalah mempelai dan pelindungnya di dunia ini. Setidaknya karena dua alasan yang jelas. Pertama, seperti yang ditunjukkan Matius dalam silsilahnya di pasal 1, Yusuf sejalan lurus untuk menjadi penerus Daud sebagai Raja Israel. Jadi, jika Yesus adalah putra Daud sejati dan Raja Israel, lihat 2 Samuel bab 7 ayat 14, Ibrani bab 1 ayat 5, Wahyu bab 19 ayat 16, bab 22 ayat 16, dia perlu menjadi putra dari Yusuf. Sebagai satu-satunya putra Yusuf, meskipun diadopsi, ia akan berada dalam lineage, barisan, jajaran, antrean untuk tahta itu. Ya, tahta Raja Daud itu, penerus Raja Daud. Dia menjadi orang di antara antrean yang akan naik tahta Raja Daud dengan menjadi putra dari Yusuf, meskipun putra adopsi. Gitu. Juga dalam budaya yang tidak terlalu ramah terhadap wanita yang hamil oleh orang lain selain pasangannya, Maria akan berada dalam bahaya besar. Bahaya. Jadi, ya dia pasti akan dirajamkan karena ketahuan hamil di luar nikah. Hamil dan orang lain yang bukan pasangannya. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf.
Jadi Yusuf menjadi pasangan duniawi Maria dan pelindung, serta pelindung dari Maria dan anaknya Yesus. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret. Jadi Maria tidak punya anak lain. Itu yang pertama. Maria tidak punya anak lain selain Yesus. Yang kedua, Yusuf tidak mengganggu tanda petik Maria. Karena Yusuf tahu ini mempelai Roh Kudus. Itu dua hal dulu. Nanti kita bahas lagi yang lain, hal lain-lain lagi seputar perpetual virginity of Mary. Jadi pertanyaan, ada beberapa yang inbox saya, bagaimana keperawan Maria itu lalu, bukankah mereka itu dua suami istri sah? Penjelasannya salah satunya seperti ada, tertinggal dua penjelasan lagi tentang Maria yang virginitas antepartum dan virginitas postpartum. Perpetual virginity ini sebagai catatan dipercaya oleh Martin Luther, Martin Luther, Pak John Calvin, dan Pak Zwingli, Ulrich Zwingli. Ya. Tapi kemudian Protestan modern justru menganut Helvidianisme, yaitu Bunda Maria, Yesus punya saudara kandung. So, seperti yang saya bilang, dengan otoritas hanya kitab suci, memungkinkan semua bidat-bidat kuno muncul kembali, meletup-letup, meledak-ledak kemana-mana. Good job.